Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kalas Renggi alias si Sambar Nyawa dihadang dan diserang oleh seseorang yang mengaku cucunya telah dihabisi Kalas Renggi. Siapakah orang itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Di pihak Kalas Renggi, dia juga mengakui kehebatan kakek ini. Tangannya selalu terasa kesemutan jika salah satu pedangnya membentur pedang Empu Danuraga. Tapi berkat keterampilannya memainkan dua pedang yang dibarengi pengerahan tenaga dalam, Kalas Renggi masih mampu melakukan serangan-serangan berbahaya. 15 jurus telah berlalu. Belum ada seorang pun kelihatan terdesak. Empu Danuraga sendiri sudah membuka serangan berbahaya dengan jurus-jurus andalannya. Kini 20 jurus berlalu, namun belum juga ada yang terdesak. Merasa tidak mungkin mengalahkan Empu Danuraga dengan ilmu pedang, Kalas Renggi melompat keluar pertarungan sejauh 2 tombak. Segera kakinya melebar, kedua tangannya menjulur ke atas. Kedua tangan itu pelan-pelan turun menekuk sejajar ketiak. Kalas Renggi membuka ajian tapak beracun. Tunggu, sentak Empu Danuraga tiba-tiba. Hah, kau takut dengan ajian tapak beracunku? Ejek Kalas Renggi. Meski kau gunakan nama lain untuk ajianmu itu, aku bisa kenali kalau ajian itu adalah gerakan aji racun merah. Ada hubungan apa kau dengan setan racun merah? Desak Empu Danuraga. Kalas Renggi hanya tertawa. Empu Danuraga mengkeretkan gerahamnya. Sinar matanya tajam menatap Kalas Renggi. Hampir 10 tahun dia tidak pernah mendengar kabar setan racun merah. Sekarang tiba-tiba saja jurus ampuh itu diperagakan Kalas Renggi. Walau dengan nama lain, tapi Empu Danuraga masih bisa mengenali dengan baik. Lebih-lebih ketika melihat kedua telapak tangan Kalas Renggi memerah seperti terbakar. Kau memiliki aji racun merah. Tentunya kau kenal baik dengan setan racun merah. Katakan, di mana dia sekarang? Dingin suara Empu Danuraga. Dia sudah mati. Kalas Renggi datar. Edan, jangan main-main ya Kalas Renggi. Empu Danuraga gusar merasa dipermainkan. Siapa yang main-main? Dia sudah mati setelah menurunkan aji racun merah padaku. Jadi, kau muridnya? Kalau benar, kau mau apa? Setan busuk, dengus Empu Danuraga geram. 10 tahun aku menunggu, ternyata dia sudah mati. Sia-sia semua yang kulakukan selama 10 tahun. Kalas Renggi mengkerutkan keningnya. Dia tidak mengerti kenapa Empu Danuraga seperti menyesali kematian setan racun merah. Adakah hubungan istimewa antara dua orang itu? Di mana dia dikuburkan? Tanya Empu Danuraga lagi. Untuk apa kau ketahui? Balas Kalas Renggi. Aku harus tahu kuburnya. Tidak seorang pun boleh tahu. Alas. Geram Empu Danuraga. Kalas Renggi terkejut setengah mati melihat perubahan paras Empu Danuraga. Seluruh wajah kakek itu mendadak menjadi hitam legam bagai arang. Tanpa disadari, Empu Danuraga mengerahkan aji kelabang geni. Satu ajian yang sangat dahsyat dan sulit dicari tandingannya. Tiba-tiba saja
Kalasrenggi teringat pesan setan merah sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir. Dia harus menghindari bentrokan dengan Empu Danuraga. Lebih-lebih jika kakek ini sudah mengerahkan Aji Klabanggeni. Tidak mungkin Kalasrenggi dapat menandingi meski menggunakan Aji racun merah sekalipun. Baiklah, gumam Kalasrenggi sambil menarik kembali ajiannya itu. Kuburan setan racun merah ada di puncak Gunung Cupu. Empu Danuraga hanya mendengus pendek lalu membalikkan tubuhnya. Wajahnya kembali seperti biasa. Sinar matanya mulai redup, namun tidak mengurangi ketajamannya. Setan racun merah sudah mati. Untuk apa kau menanyakan kuburannya? Tanya Kalasrenggi ingin tahu. Aku ingin membuktikan ucapanmu, saut Empu Danuraga datar. Lalu, apa hubunganmu dengan setan racun merah? Empu Danuraga terkekeh. Apakah kau akan membela gurumu? Tanpa setan racun merah, antara kita sudah punya urusan. Kau akan tahu nanti, Kalasrenggi. Empu Danuraga mencelat bagai kilat. Sekejap saja, tubuh Empu Danuraga lenyap dari pandangan mata. Kalasrenggi tidak mungkin mengejar meski dia tahu ke arah mana kakek itu pergi. Kelak, aku akan mencarimu, Kalasrenggi. Persoalan kita belum selesai. Tiba-tiba suara Empu Danuraga bergema. Kalasrenggi terkejut. Dia tahu itu suara Empu Danuraga. Suara yang dihempuskan dengan jelas tanpa diketahui wujudnya. Sungguh suatu ilmu yang hebat. Lama juga Kalasrenggi mematung. Kata-kata Empu Danuraga tidak bisa dianggap main-main. Tak kapan, pasti dia akan mencari dan menuntut balas atas kematian cucunya. Kalasrenggi menarik napas panjang. Terselip rasa sesal membiarkan seorang murid padepokan Banyularang lolos. Sebenarnya bisa saja dikejar, tapi Kalasrenggi terlalu sibuk menghadapi ketua padepokan itu. Tentu orang yang lolos itulah yang memberitahu Empu Danuraga tentang peristiwa di Banyularang. Kalasrenggi mengembuskan napasnya dalam-dalam. Sudah kepalang basah, pesan setan racun merah terpaksa dilanggarnya. Toh, ini bukan kesengajaan. Jika pada akhirnya harus bentrok dengan Empu Danuraga, dengan terpaksa harus dihadapinya. Lalu setan racun merah sendiri tak mampu mengalahkan Empu Danuraga. Apalagi dirinya. Kalasrenggi dengan sigap melompat ke punggung kudanya. Segera kuda itu melesat setelah Kalasrenggi menggebrakkan. Debu-debu berterbangan diterjang kaki-kaki kuda yang bagaikan terbang itu. Di depan sebuah kedai, satu-satunya di Duku Giring, Kalasrenggi menghentikan kudanya. Seperti ingin memamerkan ilmu dengan tubuhnya yang melompat dengan indah dari punggung kuda. Dengan langkah tegap dan pandangan jurus ke depan, dia memasuki kedai itu. Matanya langsung tertuju pada Sakalintang dan 3 orang laki-laki berwajah kasar. Mereka duduk menghadapi meja yang penuh dengan makanan. Kalasrenggi segera menghampiri dan duduk di antara mereka. Ketiga laki-laki yang bersama Sakalintang adalah pengawal pribadi gadis ini. Julukan mereka 3 serangkai rantai baja. Kau terlambat, Kalasrenggi, kata Sakalintang, kembang lembah tengkorak. Suaranya datar tanpa tekanan sedikit pun. Ada pertemuan apa antara Kalasrenggi dengan Sakalintang, putri dari iblis lembah tengkorak? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.